Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We meet again. Sekarang sudah meeting ke-12 ya. It means that kita cuma punya 3 more meetings before UAS. Tapi saya rasa minggu depan tuh kita masuk ke cuti bersama akhir tahun. So next week I think there is not going to be any class ya. Jadi kita skip 1 minggu untuk have a rest. Lalu ketemu lagi insya Allah next week. Nah, sebelum kita masuk ke periode UAS, I want to talk a little bit about, kan kemarin kita udah refleksi tentang financial diary, refleksi tentang cashless society, refleksi tentang money collocation, vocabulary tentang uang. Lalu review, terus packaging, advertising, copywriting. Nah, sekarang saya mau kira-kira sum up language komponennya, jadi komponen bahasanya, karena kita kan berada di kelas bahasa Inggris. So we are going to take a look closer to the language that is used in review. Kemarin kita sudah sempat juga analisis secara makro ya untuk video review Buzz It Worth It yang noodles review. Lalu kita sempat bereksperimen sedikit dan dengan bahasanya. Nah, sekarang adalah penjelasannya. Termasuk juga nanti yang kemarin ya baru saja kita posting di Instagram yaitu promosi mengenai produk Anda membuat teks promosi gitu ya di Instagram. Nah itu juga akan kita bahas sedikit walaupun sudah dibahas minggu lalu. That's fine. Kita langsung masuk saja ya ke language in a review. Kita akan melihat komponen bahasa dari kegiatan review. Kita balik lagi ke BuzzFeed Worth It. Kenapa? Karena ada subtitlenya. Dan ini lebih konkret gitu ya kalau kita lihat. Take a look at the sentences. Jadi yang harus Anda perhatikan di sini tidak lagi gambarnya, tidak lagi back soundnya, tidak lagi backgroundnya, tidak lagi strukturnya, tapi bahasanya. Jadi kita lihat kan kemarin kita sempat bahas bahwa struktur dari video review di sini adalah pertama check historical fact about the restaurant or the dishes that is offered in that restaurant. Jadi pertama kan ngecek fakta historisnya melalui interview dengan pemilik restorannya. Nah ini kita masuk di struktur pertama dulu. This is the sentences of an interview. Nah ini kan contohnya ya. Could you tell us what is the story behind that dish? Nah ini juga bisa Anda gunakan ketika you want to dig information from your source of information. Bisa juga untuk ditanyakan kepada narasumber jika nanti Anda akan melakukan project news report. Sebenarnya tahun-tahun lalu saya melakukan proyek akhir ya, yaitu news report sebelum corona. Jadi nanti mahasiswa keluar tanya-tanya sama penjual atau kantin yang ada di sekitar kampus, nanya-nanya tentang usahanya, lalu dibuat news report gitu. Tapi karena kita sekarang ada di daring, that's fine, kita akan lebih mengeksplorasi apa yang sudah ada dan bisa kita akses gitu ya, di YouTube salah satunya. Nah ini ya bahasanya, could you tell us what is the story behind that dish? Kenapa pakai kalimat ini? Permasalahannya kan gitu ya kalau dalam bahasa Inggris. Kenapa sih mau pakai kalimat could you tell us? Kenapa enggak will you tell us what is the story behind that dish? Nah ini masuknya it's a matter of choice. Kalau Anda menginterview seseorang yang tidak Anda kenal dekat, artinya you are not familiar with each other gitu, Anda akan cenderung menggunakan bahasa yang lebih formal, bahasa yang lebih baku gitu ya. Makanya di sini pakai could you. Nah could you ini menandakan bahwa you ask for information for your sources answer dengan cara yang polite ya. Could you tell us what is the story behind that dish? Gitu. Kan kalau misalnya dengan teman, choice-nya adalah kalau Anda mau mendapatkan informasi yang sama, you simply mention, tell me about the story behind that dish, kan gitu. Nggak pakai could you tell us. Jadi kalau misalnya interview Anda lakukan kepada seseorang yang tidak Anda kenal dekat, you must use polite and more formal
kind of language ya, seperti di sini. Could you tell us what is the story behind that dish? Dengan satu sentence yang sempurna. Ada modality could, ada subject, ada kata kerja tell, dan ada kontennya ya. What is the story behind that dish? Kontennya adalah ingin menceritakan cerita di balik menu yang ada. Next, kita yang pertama ya, struktur pertama tadi interview adalah menggunakan bahasa yang polite. Contohnya dengan menggunakan modality could. Bisakah Anda menceritakan, could you tell us what is the story behind the dish? Gitu kan. Instead of cuma tell me about the dish, gitu kan. Beda. Oke, next. Ini ada it is stuffed with beef and onions and spices. Sekali lagi, yang harus Anda perhatikan adalah bahasanya ya, bukan gesture-nya, bukan picture-nya, bukan background-nya, tapi ini kalau misalnya memang dilihat dari picture-nya berarti menceritakan fase, kan strukturnya setelah interview adalah cara memasak menu ya, jadi cara memasak makanannya seperti apa. Nah, ini dijelaskan, it is stuffed with beef and onions and spices. Artinya, siapa yang mengatakan ini pasti pemilik restoran gitu, karena dia tahu betul makanan yang ada di restorannya itu bagaimana cara mengolahnya, apa saja yang dilakukan untuk memasak sehingga jadi makanan yang siap untuk disajikan gitu kepada customer. Nah, ini makanannya, it is stuffed with beef and onions and spices. Kalau Anda lihat strukturnya di sini, it is stuffed. Ada to be, ada verb ketiga. Ed ini kan menandai bentuk lampau ya. It is stuffed. Selalu ada to be, ada bentuk lampau, indicating passive voice. Kalau Anda pernah belajar di kelas bahasa Indonesia dulu, ada aktif, ada passive voice. Nah, ini masuknya ke passive voice. Makanan ini diisi gitu kan, bukan makanan ini mengisi, tapi makanan ini diisi. Begitulah struktur bahasa Inggris untuk passive voice ya, pakai to be, pakai verb 3. It is stuffed with beef and onions and spices. Makanan ini diisi dengan daging sapi, lalu juga bawang bombay dan bumbu yang ada di dalamnya gitu. Untuk menjelaskan dish yang akan disajikan. Oke. Jadi pakainya passive voice, tapi ini stuffed itu diisi adalah kata kerja yang bisa kita lihat wujudnya, artinya bahwa dia masuk ke kata kerja material namanya. Kata kerja material sesuai dengan namanya material, bisa kita lihat materinya, bisa kita lihat wujudnya. Jadi it is stuffed itu masuk ke material proses atau proses kata kerja yang bisa terlihat. Selain stuff mengisi, apalagi kata kerja material, bisa eat, kita bisa lihat ininya ya, kata kerja proses makannya, bisa juga run itu kelihatan juga kan bahwa seseorang sedang berlari menggerakkan kakinya dengan cepat, itu run gitu. Jadi kata kerja material adalah kata kerja yang kira-kira wujudnya fisiknya bisa kita lihat oleh mata. Next, kita masuk, nah ini udah masuk Wager ya, kalau Wager berarti sudah masuk restoran kedua. This is like very typical Chinese and Uyghur fusion. Kalau di restoran pertama tadi ya menjelaskan traditional Chinese dish, kalau ini mulai fusion between Chinese and Uyghur dish gitu. Jadi makanan tradisionalnya Uyghur itu adalah percampuran, karena Uyghur itu tempatnya sangat ini ya, intersection between among Chinese, terus juga dulu sih negara pecahan Uni Soviet ya, yang Tantan, Kazakhstan, Kirgistan dan lain sebagainya. Makanya dia fusion jenis makanan tradisionalnya gitu. This is like very typical Chinese and Uyghur fusion. Nah, ini menandakan bahasa lisan. Kenapa saya bilang, saya berani bilang bahwa ini adalah bahasa lisan? Karena ada it is like gitu. It is like very typical. Kalau bahasa tulisan pasti langsung this is very typical Chinese and Uyghur fusion. Tapi kalau misalnya ada like, I mean, which is, which is sih sebenarnya bahasa tulisan juga bisa. Cuman kan kebanyakan, apalagi di Indonesia ya, localized English version of Indonesian itu biasanya this is like, gitu. Itu bahasa lisan. Ada kayak geh gitu lah kalau di bahasa Sunda. Teh, geh gitu.
jing kalau bahasa Rangkas ya. Nah itu kayak gitunya. Itu bahasa lisan ya. This is like very typical Chinese and Uyghur fusion. Ini bahasa lisan yang diucapkan oleh siapa? Kalau lihat dari gambarnya, of course ini diucapkan oleh restaurant owner atau cook-nya atau si kokinya ya. Dari pemilik restoran Uyghur. Oke, next. Ini juga masih menjelaskan proses memasak, berarti sudut pandangnya atau yang berbicara adalah yang memiliki restoran. We fry the chicken. Kenapa pakainya we, nggak pakai I? Padahal yang masak satu. Ya karena memang restoran itu terdiri dari satu teamwork yang lebih dari satu orang. Makanya dia bilang we fry. Fry ini juga kata kerja ya yang material, yang fisiknya bisa kita lihat gitu. Fry itu kan menggoreng. We fry the chicken with the oil and peppers and spices. Jadi ini menjelaskan material proses kata kerja yang bisa kita lihat. Kalau ini apa? This is like very typical Chinese and Uyghur fusion. Kalau ini bukan kata kerja material. Kenapa? Karena kata kerjanya to be, is. Yang ini very typical Chinese and Uyghur fusion ini kan noun ya atau kata benda. Berarti dia masuknya proses relational, proses nge-relate. This-nya ini di-relate sebagai very typical Chinese and Uyghur fusion. Kita sebutnya kata kerja relational. Fungsinya adalah nge-relate atribut tertentu atau nge-relate identity tertentu. Contoh lainnya apa kata kerja relational? Contoh lainnya adalah misalnya Nia is beautiful. Nah, is-nya itu merupakan kata kerja yang menjelaskan atributnya Nia, beautiful atributnya. Jadi itu masuk ke relational. Kata kerja yang biasanya diwakili oleh to be, is, am, are, was, were. Dan kita nggak bisa melihat fisiknya gitu, nggak kelihatan fisiknya, nggak kayak fry ngegoreng kita lihat fisiknya. Terus apa tadi, stuffed with beef, tadi stuff itu kan mengisi dengan daging sapi, itu bisa kita lihat gitu wujudnya ya kata kerjanya. Sementara kalau ini cuman nge-relate aja. Biasanya pakai to be ya. This is like very typical Chinese and Uyghur fusion. Nia is beautiful, Rian is handsome misalnya. Nah, is-nya itu merujuk pada kata kerja relational namanya untuk nge-relate. Kalau ini fry ya, fry jelas material, kelihatan wujudnya. We fry the chicken with the oil and peppers and spices. Gitu. Jadi ini untuk menjelaskan apa aja sih ingredients-nya. Oh, ternyata ayamnya itu digoreng pakai minyak, pakai lada, dan pakai bumbu-bumbu lainnya. Nah, ini juga masih point of view-nya pemilik restoran ya. Karena kita lihat sendiri ya ini dari gambarnya. Lalu kalimatnya, take a look at the sentences. All the noodles are covered by things on top. Ngejelasin tentang ini ya mie-nya. Mie-nya itu di cover, ditutupi oleh banyak makanan lain di atasnya. Ini seperti itu ya. Nah ini juga kalimat pasif. Kenapa kalimat pasif? Karena ini ada to be, are, ada verb ketiga atau bentuk lampau dari cover. Jadi noodle-nya ditutupi atau di cover dengan makanan lainnya di atasnya. Ini ditutupi, kelihatan ya kata kerjanya masuk ke material. Cuman bentuknya bentuk pasif, bukan bentuk aktif gitu. Oke, all the noodles are covered by the things on top. Tadi so far kita sudah ketemu 3 material proses atau kata kerja material. Tadi it is stuffed, diisi oleh beef. Terus yang kedua, we fry the chicken, fry. Yang ketiga, all the noodles are covered, di cover atau ditutupi oleh makanan lain di atasnya. Ada 3 material, ada 1 relational tadi ya. Relationalnya itu, this is like very typical Chinese and Uyghur fusion. Oke, nah ini juga menjelaskan dari sudut pandang si pemilik restoran ya, menjelaskan tentang flower tea. Kalau di kita kan tehnya itu terdiri dari rendaman batang teh. Kalau teh tubruk ya biasanya di Indonesia itu paling wangi, paling enak, isinya batang, daun, apalagi ada kuncup melati kalau tehnya teh melati. Nah kalau di Uyghur ternyata kebiasaannya tehnya itu terdiri dari rendaman flower, makanya disebut flower tea. Nah, this is very common in my country. Ketemu lagi ini kata kerja apa ya kira-kira? This is very common in my country. Sama seperti Rian is handsome, strukturnya sama.
fungsinya sama. Ini kata kerja relational. Jadi kata kerjanya itu di is-nya ya. Menjelaskan atau atribut dari this. This flower tea maksudnya is very common, sangat umum di negara saya. Jadi ini masuk kata kerja relational. Kata kerja relational fungsinya memperkenalkan makanan atau minuman tradisional dari Uyghur people. Kalau tadi yang material lebih ke cara memasaknya seperti apa. Kalau relational biasanya untuk memperkenalkan makanannya apa aja dan ini tuh apa sih gitu. Jadi flower tea itu memang ternyata umumnya ada di Uyghur dan ada di negara-negara Tantan lainnya seperti di Pakistan, Turki juga ya, Turki, Kirgistan biasanya pakai flower tea juga minumnya. Next. Sekali lagi ya, take a look at the sentences, lihat kalimatnya. Nah ini sudah masuk ke sudut pandang review. Kalau tadi karena strukturnya pertama interview untuk mendapatkan historical fact, terus cara memasaknya, dilihat dari strukturnya ya. Kalimat-kalimat di interview apa? Polite ya, could you tell me about gitu. Terus berikutnya adalah cara memasak, it is stuffed with beef, we fry the chicken with oil. Terus juga apa lagi? Dan lain-lain. Terus ada relational itu fungsinya untuk memperkenalkan makanan atau minuman yang ada. Nah ini masuk ke review, udah mulai masuk ke review, berarti sudut pandangnya reviewernya yang ngomong. The noodle itself is very dumpling-like. Oke, ini is lagi kata kerjanya. The noodle itself is very dumpling-like. Jadi mie-nya itu seperti memakan adonan dumpling atau somai. Tahu somai itu kan bungkusannya itu seperti itu ya, dari tepung yang dikukus. Nah itu seperti itu teksturnya. The noodle itself is very dumpling-like in its softness. Ini pakainya relational lagi ya, ngejelasin tentang noodle. Noodle-nya itu apa? Seperti dumpling. It is dumpling-like in its softness. Dalam hal lembutnya itu kayak dumpling. Ngejelasin tentang noodle ini ke pemirsanya, yaitu kita semua. Pakainya relational, menjelaskan tentang noodle-nya itu seperti apa sih? It is dumpling-like in its softness. Pakai is ya, relational. Terus, oh that is so good, really. Look, ini kalau lihat dari kameranya ya, kalau ngeblur gini berarti kan si objeknya sedang bergerak gitu ya, makanya nggak fokus gitu. Dan lihat muka disgusted, maksudnya muka-muka jujur itu biasanya nggak senyum, nggak terkontrol gitu. Itu biasanya menandakan honesty. Orang kan kalau lagi konsen mukanya serem. Orang kalau lagi serius mukanya serem. Nah orang lagi menikmati juga mukanya kelihatannya juga tidak terkontrol. It means that it reflects honesty, merefleksikan kejujuran bahwa oh that is so good, really, ada kata really, itu memang diafirmasi atau dikonfirmasikan oleh juga ekspresi dari si reviewernya. Nah ini pakai proses apa? Apakah material? That is so good, really, gitu. Is good. Pakainya relational ya. Untuk menjelaskan rasa, pakainya relational. It is good, really. Gitu. Pakai relational lagi. Tadi memperkenalkan noodle-nya, teksturnya seperti apa, pakai relational. Terus rasanya, it is good, really, pakai relational lagi ya, is. Dengan good. Good ini kan kata sifat, bukan kata kerja. Tadi juga ya, it is dumpling-like, seperti dumpling itu juga kan kata benda, bukan kata kerja. Next. Nah ini Andrew sama Steven ya. The numbing peppercorn is there a little bit. Loh, kita pakai relational lagi loh di sini. The numbing peppercorn. The numbing peppercorn. Jadi jagung yang dibumbui pakai lada gitu ya. Kan bagi mereka rasanya pedes gitu ya. Kalau orang Indonesia lada, ya lah lada doang. Itu belum pakai cabai setan yang pedes banget, cabai rawit. Jadi kalau mereka nggak biasa, makanya the numbing peppercorn rasanya pedes banget sampai kerasa keluh lidahnya. Is there a little bit. Jadi ada rasa dari ladanya yang linger, yang apa sih, yang stay di mulut gitu, rasa panas ladanya itu. Nah ini ngejelasin ya, the numbing peppercorn is there a little bit. Pakai relational lagi. Nah, ini yang menarik di sini. Kalau relational itu biasanya menjelaskan kata benda atribut, misalnya a student,
Rian is a student at Latansa Mashiro, misalnya seperti itu. Atau identity. Kebalik. Rian is a student at Latansa Mashiro, itu identity ya, identitasnya Rian sebagai mahasiswa Latansa. Lalu Nia is beautiful, nah itu atribut. Atributnya Nia itu cantik, misalnya seperti itu. Jadi bisa atribut, bisa identity. Nah kalau ini, the numbing peppercorn is there. Ini bukan kata benda, ini bukan kata sifat. There itu kan menunjukkan tempat ya, there. Di mulutnya itu rasa panas ladanya itu apa sih, berbekas gitu, terasa banget. Nah, there menunjukkan tempat, ini menunjukkan proses eksistensial namanya. Proses yang menunjukkan eksistensi. Instead of ngejelasin identitas, instead of ngejelasin atribut, cantik, ganteng, kurus, gemuk misalnya. Nah, ini menunjukkan eksistensi. Ada eksistensi rasa pedas, rasa panas dari lada itu yang tinggal di mulut gitu. Jadi ini masuknya walaupun is mirip relational ya, relational pakai to be is gitu. Ini juga to be is, tapi di sininya bukan identitas, bukan atribut, tapi tempat menunjukkan eksistensi. Maka kita sebutnya proses eksistensial atau kata kerja eksistensial. Nah, tadi kan relational, ini munculnya eksistensial untuk menunjukkan bahwa ada rasa lada yang tinggal di mulutnya si reviewer gitu. Oke, but it reminds me of Malaysian cuisine. Nah, it reminds me itu mengingatkanku pada cita rasa makanan Malaysia, katanya si Stephen. It reminds me, mengingatkanku gitu. Mengingatkanku, reminds itu kata kerjanya nggak bisa kita lihat ya, wujudnya seperti apa. Nah ini reminds, ini masuk ke relational karena dia menjelaskan atribut dari makanan ini yang mirip dengan makanan Malaysia. Makanya dia bilang it reminds me. Jadi ternyata relational itu tidak hanya loh dimanifestasikan oleh to be is, MR, was, were kalau bentuknya lampau, tapi bisa juga pakai reminds me, mengingatkanku. Nah itu juga masuk kata kerja relational, relate gitu makanan ini dengan makanan Malaysia. Ada juga selain reminds itu misalnya saya ambil contoh dari nama Anda aja ya. Siapa ya? Misalnya Marwah. Marwah seems pale today. Marwah kelihatannya pucet ya. Nah, seems pale kelihatannya pucet itu masuk relational. Jadi relational ini nggak cuma pakai to be, is, MR, was, were, bisa pakai reminds, bisa pakai seems like gitu. Seems apa lagi? Looks pale, seems pale kelihatannya pucet. Nah itu masuknya relational, nge-relate atribut tertentu dari yang kita jelasin dari subjeknya ini. Ini kan subjeknya it, makanan ini. It reminds me of Malaysian cuisine. Next, nah ini sudah masuk restoran ketiga karena beda ya. Lihat backgroundnya ini kan masih di Uyghur Restaurant, yang ini beda, sudah masuk ke $3 signs, artinya yang paling mahal. Ada 3 digit dolar di situ, berarti kan paling mahal ya. Nah ini sudah masuk ke restoran terakhir. Sudah langsung aja saya skip proses interviewnya, saya skip proses masaknya, langsung ke reviewnya. Nah ini, I just want to eat this whole bowl. Jadi dia tidak menjelaskan makanan ini seperti apa rasanya, tapi perasaannya, experience-nya ketika makan. I just want to eat this whole bowl. Rasanya tuh aku pengen ngabisin semua makanan yang ada di sini gitu. Satu mangkok penuh makanan ini pengen aku habisin sendirian gitu kan artinya. Nah, want di sini ini kan subjeknya I ya. Just want, ingin, pengen. Pengen itu kata kerjanya bisa kelihatan apa enggak? Enggak kelihatan ya kata kerjanya pengen. Pengen is kata kerja yang happen in your mind. Terjadinya di pikiran Anda. Jadi dia masuknya kata kerja apa? Material nggak mungkin karena material kata kerjanya kelihatan. Terus relational, ngerelate sesuatu kah? Enggak. Existential menunjukkan eksistensi kah? Enggak. Nah, want, ingin, masuk ke kata kerja atau proses mental. Jadi verb itu kita sebutnya proses ya di dalam istilah linguistiknya. Verb itu atau kata kerja itu kita sebutnya proses, sama artinya verb.
gitu. Jadi ketika saya bilang relational process berarti kata kerja relational. Mental process. Nah, ingin something that happens in your mind masuk ke kata kerja mental. I just want to eat this whole bowl. Contoh lain apa kata kerja mental? Misalnya I love you. Love itu kan kata kerja. Tapi kan kata kerjanya nggak kelihatan. Terus I love you itu harus guling-guling gitu kan. Nggak mungkin material, nggak mungkin relational. Something that happens in your mind itu masuknya ke mental process atau kata kerja mental namanya. Nah ini instead of ngejelasin rasanya seperti apa, dia nge-relate ini ke desire-nya dia dari dalam dirinya. Aku rasanya tuh pengen ngabisin deh satu mangkok ini. Artinya enak dong kalau ada kata-kata seperti itu. I just want to eat this whole bowl. Aku cuman pengen ngabisin satu mangkok ini buat diriku sendiri, gitu kan. Artinya makanannya enak. Jadi ketika Anda mereview apapun itu, tidak harus selalu langsung merujuk atau mengacu pada benda itu atau makanan itu. Anda bisa juga loh mereview ini dengan nge-review ini dengan experience mental Anda seperti apa. Menunjukkan enak itu dengan bilangnya, kayaknya aku mau ngabisin ini semua deh. Buatku sendiri, nggak mau aku bagi-bagi. Nah, nggak mau, tidak ingin, itu kan adalah kata kerja mental. I just want to eat this whole bowl, artinya enak banget gitu kan. Terus add on the best version of a buttery thing. Jadi dia ngejelasin noodle ini tuh rasanya buttery banget. Apa sih ada rasa butternya gitu ya. Add on, ditambah gitu. Jadi ngejelasin saking enaknya ini tuh kayak makan mie yang penuh butter yang enak sekali, gurih sekali. Jadi add on itu masuknya material ya. Jadi kita bisa nambahin itu sesuatu yang kata kerjanya bisa kita lihat, material ya berarti. Add on the best version of a buttery thing. Jadi ini kayak mengakselerasi versi terbaik dari buttery noodle yang rasa butternya terasa sekali. Gitu. Menyambung tadi pengen ngabisin satu bowl sendirian. I just want to eat this whole bowl. Add on the best version of a buttery thing. Add on masuknya material ya tadi. I just want itu masuknya mental. Nah, sekarang sudah mulai masuk. Oh enggak, belum masuk ke final verdict. Ini masih di review restoran terakhir. The idea of having food prepared for you. Sekali lagi ternyata di restoran ketiga, instead of ngejelasin ini rasa makanannya enak, teksturnya seperti ini, bumbunya seperti ini, tidak. Tapi Stephen dan Andrew menjelaskannya melalui kayak comparing their inner desire, their mental process in processing the food gitu. Jadi kata kerja mental yang dijadikan rujukan. Ini enak apa enggaknya. Kalau tadi I just want to eat the whole bowl, terus ini the idea of having food prepared for you, it is a mother's love, right? Makanannya tuh terasa seperti masakan ibu sendiri, penuh cinta. Artinya selain enak makanannya, ada pengalamannya, pengalaman bahagia ketika makan makanan tersebut gitu. Jadi sekali lagi ketika Anda mau nge-review tidak harus plek ketiplek Anda ngejelasin makanannya atau produk yang Anda review berdasarkan fiturnya. Meskipun memang itu adalah standarnya seperti itu review. Boleh juga untuk for the sake of variation ya, untuk variasi gitu, Anda boleh menjelaskannya melalui metafora. Ini namanya metafora ya, perbandingan langsung. The idea of having food prepared for you. Jadi pengalaman makan di restoran ketiga ini seperti dimasakin ibunya sendiri. Semua makanan disediain buat Anda gitu di meja makan udah ada. Anda tinggal duduk manis, tinggal makan. It is a mother's love, right? Jadi pengalamannya seperti itu ya. Seperti di-treat banget sama restorannya. Makanannya enak seperti merasakan cinta ibu gitu. It is a mother's love. Ini masuknya ke relational ya, karena ini menjelaskan tentang ini itu seperti cintanya ibu kan, nah seperti gitu, itu masuk ke relational. Kata kerjanya apa? Is ya, it is a mother life, kata a mother love. Mother love-nya itu atribut. Jadi merelate atribut pengalaman makan di sini seperti cinta ibunya.
The idea of having food prepared for you. Having food prepared. Prepared ini masuk kata kerja apa? Kelihatan nggak mempersiapkan makanan, mempersiapkan meja makan? Actionnya kelihatan nggak? Kalau kelihatan berarti dia masuknya material. Yang ini material, yang ini relational. Oke. So far ketika nge-review banyak relational ya. Ada existential juga tapi jarang yang material prosesnya. Next. Nah, kita masuk ke final verdict kan setelah strukturnya tadi di restoran pertama, restoran kedua, restoran ketiga, terakhirnya baru deh simpulan dari restoran 1, 2, 3 mana yang paling bagus gitu. Nah ini kita lihat ya, ini mungkin ada vocabulary yang baru buat Anda. Honorable mention. I'll give an honorable mention to the cat's ear noodle from Losher. Jadi ini di restoran pertama ya, cat's ear noodle. Jadi mie-nya berbentuk telinga kucing. Jadi nggak panjang-panjang gitu, malah seperti pasta. Oke, honorable mention ini kalau di bahasa Indonesia itu seperti ya juara harapan gitu kan. Ada juara 1, 2, 3, juara harapan 1, juara harapan 2. Nah itu di bahasa Inggris disebutnya honorable mention. Jadi kalau Anda ketemu kata-kata honorable mention itu artinya juara harapan, bukan pemenang utama gitu. Bolehlah gitulah kira-kira ya. Bolehlah di cat's ear noodle from Losher ini rasanya boleh juga seperti itu. Kira-kira ambience-nya. Nah, ini I'll give honorable mention, give di sini memberikan gitu walaupun juara, memberikan predikat juara harapan gitu kan, walaupun memberikannya itu nggak kelihatan tapi ini secara material masuknya ke proses material ya, memberi itu kan actionnya bisa kelihatan ya. I'll give an honorable mention to the cat's ear noodle from Losher. Jadi ini punyanya si Andrew. Juara harapannya ya yang pertama, restoran pertama tadi. Pakai material proses. Next, my worth it winner. Nah udah mulai masuk juara benerannya. Is gonna go to Dolan's Wager Cuisine. So good kata dia gitu. Ini Andrew's worth it winnernya ternyata tadi ya chicken noodle-nya ini. Jadi kan covered by other things. Noodle-nya tuh ada di bawah di dasar piring, atasnya tuh kentang, ayam, dan sayur lain. Kayaknya ini ada cabai hijau, tomat, kind of thing, atau paprika. Gitu. Jadi pemenangnya Andrew adalah Dolan's Wager Cuisine. Kita lihat ke kalimatnya. Prosesnya masuk proses apa? My worth it winner is going. Nah, gonna itu going to ya. Going to itu sama dengan will ya. Is going to sama dengan will. Jadi ini masuknya modal auxiliary. Ada will, apalagi modal auxiliary itu ada can, ada may, ada must. Modal auxiliary itu fungsinya apa sih? Kan kalau must berarti signifikansinya adalah sesuatu itu harus, wajib, intensitasnya sangat tinggi. Terus kalau can itu nunjukin apa sih? Nunjukin ability, kemampuan seseorang. I can misalnya jump, saya bisa lompat. Can itu kan menunjukkan ability. Nah kalau will itu menunjukkan plan ya atau rencana. Apa sih yang berikutnya akan terjadi? Nah, jadi ini yang berikutnya terjadi adalah dia menentukan my worthiest winner will go to Dolan's Wager Cuisine. Jadi will go itu walaupun go pergi, kata kerjanya kan go nih, pergi ya. Tapi di sini dalam kalimat ini juaranya jatuh pada, nah seperti itu bahasa Indonesianya kan juaranya jatuh kepada, jatuh kan bukan berarti literally Anda jatuh gitu kan kelihatan fisiknya, tapi ini lebih ke apa ya, relational, ngerelate bahwa pemenangnya adalah Wager Cuisine. Meskipun kata kerjanya go, tapi dia masuknya ke relational. Sama aja ketika pemenangnya jatuh kepada, jatuhnya itu kan bukan jatuh relational yang secara literal jatuh gitu, tapi diputuskan gitu ya. Jadi pemenangnya adalah, intinya sih seperti itu, adalahnya kan, is-nya kan. Sama aja, the winner is Dolan's Wager Cuisine. Jadi is going to go atau will go to Wager Cuisine ini masuknya ke relational meskipun katanya go. Paham ya? Jadi ada yang kata kerjanya seolah-olah material,
tapi ternyata masuknya relational, yaitu karena pada dasarnya kita dalam menggunakan satu kalimat tertentu itu harus tergantung konteks. Nah ini konteksnya ngumumin pemenang. Jadi go-nya ini tuh bukan berarti you go to school, Anda pergi ke sekolah gitu, tapi pemenangnya adalah, nah adalahnya itu yang di garis bawahi. Oke, ini masuknya relational ya. The winner is, ini pemenangnya Andrew Wager Cuisine. Pemenangnya Stephen sama, Wager Cuisine juga. My worth it winner goes to, sama ya ini juga goes to. Jadi di sini masuknya go-nya meskipun pergi secara harafiahnya, literalnya, tapi intinya dia masuk ke relational, nge-relate pemenangnya siapa. Oke, nah kalau tadi review, ini balik lagi ke marketing atau promotion, nah, atau what do you want to call it? Endorsement, apalah gitu ya. Boleh promotion, endorsement, selling juga boleh ya. Nah, ini take a look at the sentences. Tolong lihat kalimatnya. Di sini, cheers to the stylish yet comfy motherhood with Aiza tunic. Nah, ini adalah bahasa copywriting. Jadi, kita dalam menuliskan copywriting suatu produk untuk for the sake of promoting it, untuk menjualnya, untuk mempromosikannya, untuk mereview bagusnya, yaitu kita harus menggunakan kata-kata yang kira-kira membangkitkan mood atau membangkitkan pengalaman kita yang menyenangkan gitu kira-kira. Di sini kan kita lihat ya, cheers to the stylish. Kenapa harus ada cheers? Itu adalah memang salah satu strategi copywriting produk. Cheers to the stylish. Jadi baju ini disebutnya stylish ya. Jadi supaya nanti consumernya atau pembaca copywriting produk ini akan merasa dirinya stylish juga loh kalau beli produk ini. Gitu. Stylish yet comfy. Meskipun keren banget, stylish banget, tapi nyaman gitu ya. With Aiza tunic. Tunic ini bikin Anda stylish tapi juga tetap nyaman. Jadi dapat dua keuntungan, kenyamanan dan fashionnya gitu ya. Pengalaman untuk jadi stylishnya gitu. Your long day is no longer dull. Lah apa hubungannya pakai baju dengan hari kita tidak lagi menyedihkan? Nah itu adalah strategi copywriting gitu ya. Kalau Anda baca di sini, your long day is no longer dull. Hari-hari panjang Anda tidak lagi menyedihkan. With this one, dengan menggunakan tunik ini, where you can mix the looks, ketika Anda bisa memix and match tampilan with variety of plain bottoms and scarves. Dengan bawahan yang polos gitu ya, dan juga kerudung yang polos. Jadi karena tuniknya ini ada motifnya, jadi disarankannya bawahan dan kerudungnya polos. Begitu kata si copywriternya. Jadi seolah-olah ketika Anda melihat deskripsi produk ini, tidak hanya, ini kan dijelasin ya, Padmalaya Dobi is the extended collection of, jadi ini adalah merupakan bagian dari Padmalaya Collection. It is inspired by the Lake of Lotuses. Jadi inspirasi desainnya itu terinspirasi dari bunga lotus gitu ya, atau danau yang dipenuhi oleh bunga lotus. Itu loh seperti yang kalau kita nonton Sun Gokong ya, Dewi Kwan Im itu keluar dari bunga lotus. Nah itu bunga lotus maksudnya. Kebayang kan? Inspirasinya dari situ desainnya. All over pattern tunic with twist drape accent on right. Jadi ini tuh ngejelasin fisiknya seperti apa. Ini ada aksen di sebelah kanannya, long sleeve, tangan panjang, regular cuffs, potongannya reguler, knee length, panjangnya sampai lutut gitu. Ini kan ininya ya, menjelaskan fisiknya ketika Anda jualan. Yang aslinya tuh seperti ini loh, secara fisik dia tangan panjang, ada aksen di kanan, sepanjang lutut panjangnya. Nah, kalau ini copywritingnya. Jadi merelate produk ini dengan lifestyle, bahwa Anda kalau pakai produk ini jadi stylish loh. Terus kalau Anda pakai produk ini, hari-hari Anda akan menyenangkan loh. Padahal kan gak ada hubungan ya pakai baju sama hari menyenangkan. Kan baju itu secara fungsional cuma melindungi kita dari panas, dari dingin gitu kan. Tapi di sini itu adalah strategi copywriting. Anda memainkan bahasa itu untuk meningkatkan experience atau untuk membangkitkan mood yang baca. Oh iya ya, saya kalau beli ini nanti stylish loh. Saya kalau beli ini nanti seneng loh, saya nggak akan bete loh dan lain sebagainya. Itu adalah strategi copywriting. Kita balik lagi ke sentence-nya. Sentence copywriting ya utamanya.
Cheers to the stylish yet comfy motherhood with Aiza Tunick. Ini adalah bahasa lisan. Karena kalau tulisan ini nggak ada verbnya loh. Hey, sorak-sorai gitu ya kali kalau di bahasa Indonesiain. Pada produk yang sangat stylish tapi juga nyaman buat ibu-ibu gitu. Tuniknya nyaman buat ibu-ibu. Ini ada motherhood-nya, berarti bisa bukaan depan untuk menyusui. Your long day is no longer dull. Nah, ini baru masuk ke kalimat jualan, strategi copywriting. Hari-hari Anda is no longer dull. Nah, is no longer dull, kata kerjanya is ya, relational. Masuk ke relational with this one. Kebakalan bete deh kalau pakai baju ini. Where you can mix, ini modality, can, ketika Anda bisa, bukan harus ya, bisa. Artinya intensitasnya enggak sangat intens. Bisa nge-mix and match dengan bawahan dan kerudung polos. Supaya keren, supaya stylish ya, mix and match lah. Tunik ini dengan bawahan dan kerudung polos, intinya gitu, supaya harinya menyenangkan. Pakainya relational ya. Dan material, mix itu kan memadu padankan, itu masuknya ke material. Jadi relational dengan material. Tapi kayaknya sih kebanyakan relational ya kalau kita mau menjelaskan fitur tertentu dari produk. Nah ini juga ya, ini lihat juga ke bahasanya, ke kalimatnya. A small amount of butter, a colossal amount of chocolate, ini bukan kalimat ya, ini adalah bahan-bahan untuk membuat kue ini. Sedikit butter, sedikit coklat, potongan toffee bars, dan walnut, dan kalau kamu jadi kalau kamu itu saya pasti taburkan dengan garam laut gitu supaya rasanya nggak cuma manis pahit tapi juga ada gurih-gurihnya. Itulah kira-kira. You will want to repeat. Want, ingin. Want to repeat berarti ada ingin mengulang. Bikin kue ini sesering mungkin kira-kira. Nah itu masuknya ke mental ya, ingin mengulang. They are total forever files materials. They are total forever files material, R-nya masuk ke relational ya untuk menjelaskan tentang kue ini. Chocolate toffee cookies on smithandkitchen.com or link in profile. In more detail, go to my profile. Nah ini masuk ke prosedur ya. Kalau mau detail lebih lanjut, go to my profile. Artinya go-nya beneran pergi ke profilnya dia. Klik go itu material, klik juga material ya, the link. Klik the photo for the recipe you want and it will take you to it. Jadi ketika sudah masuk ke smithandkitchen.com, klik the photo for the recipe supaya dapat resepnya yang Anda inginkan, you want, mental, and it will take you, material, take you to do it. Gitu ya, ini percampuran antara relational, mental, material, untuk menjelaskan tentang produk ini biasanya relational. Dengan mental ya, you want to repeat making it. Tapi ketika ada prosedur, gimana sih caranya supaya bisa masak kue ini juga? Datanglah ke smithandkitchen.com. Nah itu masuk ke material, go to my profile, klik, go itu material, klik itu material. Gitu. Jadi untuk mendapatkan resep ini harus pakai proses material. Nah yang terakhir adalah complaint response. Ini adalah bahasa dalam ngerespon komplain dari customer. Kalau tadi kan Anda promosi, review bagus, jelek gitu. Sekarang adalah Anda fungsinya memosisikan diri Anda sendiri sebagai orang yang nerima komplain. Gimana sih cara ngerespon komplain? Ini saya ada salah satu contoh surat ngerespon komplain dari customer. Nah ini ya, strukturnya adalah greeting dulu ya. Misalnya, Dear Mr. Rianudin. Itu greeting. Atau Dear Mrs. Nia Husniar. Dear Mrs. Marwas Tulasa. Jadi ini pakai greeting dulu di awal ya. Thank you for taking time. Nah, jadi jangan lupa berterima kasih. Thank you for taking time untuk meluangkan waktu to contact misalnya PT Angin Ribut atau apalah gitu nama perusahaannya. To explain the issues that have occurred recently. Kita lihat kalimat pertama ini ya. Ini kan greeting tadi, bukan kalimat ya. Nah, ini baru kalimat. Thank you for taking time to contact PT Angin Ribut misalnya. Contact ini masuk ke material proses ya, menghubungi atau mengontak
To explain, menjelaskan. Menjelaskan, baik itu written or verbal, itu masuknya proses, ini proses baru namanya proses verbal. Kalau tadi kita sudah mengenal proses material yang kelihatan materi actionnya, proses mental yang terjadinya di dalam pikiran Anda, proses relational yang fungsinya ngerelate ke atribut dan identitas, proses eksistensial yang fungsinya menunjukkan eksistensi. Nah, ini kita masuk ke proses verbal. Apa aja contohnya proses verbal? Bisa explain, bisa tell, bisa speak, bisa call, bisa reply. Kalau di SMS atau chatting reply, nah itu bisa masuk ke kata kerja verbal, virtual. Nah ini to explain, kata kerja verbal ya. The issues that have occurred itu muncul baru-baru ini. Occurred berarti material ya, yang muncul baru-baru ini. Ini material, contact, explain verbal, occurred material. We regret, menyesal. Menyesal tuh kelihatan nggak actionnya? Nggak ya, kalau nggak kelihatan, when it happens in your mind, itu masuknya ke mental proses atau kata kerja mental. We regret any inconvenience, ketidaknyamanan you have experience, yang telah dialami. Dialami ini kelihatan ya, berarti masuknya material. And we assure you, kami meyakinkan Anda, assure is not sin ya. Kami meyakinkan Anda, meyakinkan itu biasanya dengan verbal. Jadi we assure you masuk ke verbal proses. Nggak apa-apa, nggak perlu diingat, nggak perlu langsung dipahami. Saya cuma ingin menunjukkan bahwa dalam sebuah surat ngerespons komplain ternyata kita bisa menemukan kata kerja ada material, ada verbal, assure juga masuk ke verbal, ada mental, we regret untuk menunjukkan bahwa Anda menyesal gitu ya. Ada kekurangan dari service yang Anda berikan gitu. We assure you that we are anxious. Anxious ini bukan kata kerja tapi kata sifat ya. Kita tuh rasanya nggak nyaman gitu anxious tuh. Nah ini kata kerjanya are. Masuk ke relational. We are anxious to retain you as a satisfied customer. Kami rasanya tuh pengen banget, nggak sabar, pengen banget untuk mempertahankan Anda sebagai customer kami yang merasa puas dengan pelayanan kami. Kira-kira seperti itu. And we assure you verbal that we are anxious, relational to retain you, mempertahankan material as a satisfied customer. Contact material, explain verbal, have occurred muncul itu material, we regret mental, experience material, we assure verbal, we are anxious, are-nya ini relational, retain itu material, as a satisfied customer. Jadi dalam 2 kalimat pertama aja ternyata banyak sekali material proses yang muncul. Ada material, verbal, mental dan juga relational. Masuk ke keduanya nih, bagian kedua, our customer satisfaction. Kalau ini tadi kalau ini kan greeting, yang kedua ini adalah menunjukkan penyesalan Anda bahwa terjadi ketidakpuasan gitu ya. Bisa terjadi customernya itu bisa nggak puas, jadi minta maaf gitu dan ingin menunjukkan itikad gitu kalau ingin menyelesaikan masalah yang muncul. Ini ya, we are anxious to retain you as a satisfied customer. Dengan cara apa? Ini caranya, ada di keduanya. Our customer satisfaction team is reviewing, sedang mereview the information you sent us, informasi yang telah diberikan, and conducting a full investigation, dan mulai mengecek in order to resolve this matter fairly. Jadi ini aksinya ya mulai kelihatan di bagian kedua ini. Tim customer satisfaction-nya sedang mereview informasi yang diberikan, lalu melakukan pengecekan untuk akhirnya menyelesaikan masalahnya seperti apa. Nanti saya akan ngasih kasus kepada Anda gitu. Jadi Anda nanti buat kelompok, ada kasus tertentu, nanti komplain responsnya itu akan disesuaikan dengan kasus-kasus yang saya berikan ke kelompok Anda masing-masing. Belum masuk situ. If you need further assistance, kalau Anda butuh tuh mental ya, butuh assistance kami apa sih? Pertolongan kami lebih lanjut, you may contact us. Nah, may ini menunjukkan, ini model auxiliary seperti must, seperti will, seperti can. May ini menunjukkan intensitas yang rendah gitu. Boleh loh. Jadi kan kalau boleh tuh nggak wajib nggak sunnah, ya udah mubah aja gitu. You may contact us, boleh loh mengkontak kami lagi melalui teleponnya berapa, email address-nya apa misalnya, atau alamat kantornya di mana, itu boleh dimasukin ke sini.
Oke, jadi yang pertama adalah menunjukkan penyesalan, yang kedua aksinya apa yang akan dilakukan, lalu yang ketiga ini untuk assuring. Kalau misalnya ada keluhan lebih lanjut, silakan hubungi sini. Nah, at the conclusion of our investigation, setelah investigasinya selesai, we will contact you about our finding. Kami akan kembali mengkontak Anda, menghubungi Anda terkait dengan nanti penyelesaian masalahnya seperti apa. Thank you for giving us ini terakhir ya, berterima kasih. Thank you for giving us the opportunity to assist you. Terima kasih sudah memberikan kami kesempatan untuk membantu Anda. Sincerely, ini terakhirnya. Salam hormat, kira-kira siapa? Di bawahnya misalnya Rianudin, gitu. Jadi yang pertama itu greeting, yang kedua itu menunjukkan penyesalan, yang ketiga itu aksi, yang keempat itu assurance, kalau ada masalah lagi hubungi ini. Dan terakhir adalah assurance yang lebih kuat. Pokoknya kalau misalnya investigasinya sudah selesai, pengecekannya sudah selesai, dan sudah ada langkah tindakan yang bisa kami ambil untuk menyelesaikan permasalahannya, pasti Anda akan dikontak lagi. Terima kasih, jangan lupa berterima kasih untuk komplain yang sudah dilayangkan ke perusahaan Anda. Baru terakhirnya dengan hormat, siapa di bawahnya gitu ya. Jadi nanti mekanisme pembagian kelompoknya akan saya jelaskan kembali di grup WhatsApp gitu, karena saya perlu negosiasi dengan Anda. Saya nggak bisa langsung menginstruksikan ABCD tanpa persetujuan Anda gitu. Nah, itu kira-kira penjelasan dari segi bahasa kemarin-kemarin yang sudah kita lakukan ya, review, promosi, dan yang terakhir ini adalah complaint response. Anda memberikan surat respon terhadap komplain yang dilayangkan kepada perusahaan Anda. Amin kalau suatu saat jadi entrepreneur gitu ya. Oke, sekian. Jika ada pertanyaan, jangan ragu-ragu untuk menanyakan kepada saya. Boleh japri, boleh juga di grup kelas kita. Thank you so much for participating. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.